Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aifa Caramatika dengan NIM G0024-049 dari kelompok A2. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai laporan praktikum anatomi saya dengan kasus sebagai berikut. Seorang pria berusia 65 tahun bernama Tuan A dibawa ke instalasi gawat darurat oleh keluarganya karena mengalami kelemahan mendadak pada lengan dan tungkai kanan sejak 2 jam yang lalu. Selain itu, keluarga pasien melaporkan bahwa pasien berbicara secara terbata-bata, sulit menyusun kata-kata, dan tampak bingung ketika diajak berbicara. Tidak ada riwayat trauma kepala sebelumnya. Pada pemeriksaan fisik didapatkan hemiparesia sisi kanan, terutama lengan lebih berat dibandingkan tungkai. Refleks sisi kanan meningkat dan terdapat Babinski sign positif di sisi kanan. Hilangnya sensasi nyeri dan suhu pada sisi kanan tubuh, termasuk wajah kanan. Saat diminta menyulitkan lidah, lidah pasien menyimpang ke arah kiri. Pasien juga tampak kesulitan berbicara secara motorik, afasi non-fluent, tapi memahami instruksi sederhana. Riwayat medis menunjukkan bahwa pasien merupakan perokok aktif, memiliki hipertensi dan diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Pemeriksaan CT scan kepala menunjukkan infark iskemik pada lobus frontalis dan parietalis kiri, terutama di area korteks motorik dan sensorik primer. Terdapat pula iskemia parsial pada pons kiri. Kemudian untuk soalnya, yang pertama adalah jelaskan struktur berbentuk sirkulus wilis mulai dari bagian anterior hingga posterior. Sebutkan juga fungsinya dalam menjaga perfusi cerebral saat terjadi sumbatan salah satu arteri besar. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai posisi dari sirkulus wilis ini sendiri, dimulai dari anterior. Di anterior yang pertama, ini ada arteri komunikans yang anterior, yaitu menghubungkan antara arteri cerebri yang anterior, dexter, dan sinister. Kemudian di sini ada arteri karotis interna. Arteri karotis interna ini memiliki percabangan yang terdiri dari arteri komunikans yang posterior. Kemudian ada arteri cerebri anterior dan juga arteri cerebri yang media. Kemudian di sini juga ada ini tuh merupakan percabangan dari arteri basilar. Jadi arteri basilar yang satu ini bercabang menjadi dua, yaitu arteri cerebri posterior yang dextra dan sinistra. Selain itu, di bagian posteriornya lagi juga ada percabangan dari arteri basilar, yaitu arteri vertebral yang dexter dan sinister. Kemudian bisa dilihat di sini juga ada gambar angiogram. Jadi di gambar ini itu menunjukkan angiogram setelah injeksi media kontras ke arteri karotis interna yang kemudian dilakukan digital subtraction angiografi atau DSA. Nah, dari gambar ini bisa dilihat bahwasanya kontras itu menyebar dari arteri karotis interna ke dua cabangnya, yaitu arteri cerebri anterior dan arteri cerebri yang media. Nah, di gambar ini juga menunjukkan bahwasanya media kontras mencapai sisi yang kontralateral otak melalui sirkulus wilis yang tadi, membuktikan bahwasanya ada jalur kolateral yang mampu menjaga perfusi otak bilateral, bahkan ketika hanya satu arteri karotis interna yang diisi. Lalu hubungannya apa dengan sumbatan arteri besar? Nah, ketika terjadi sumbatan pada salah satu arteri besar, misalnya arteri karotis interna, sirkulus wilis ini memungkinkan kompensasi aliran darah dari sisi kanan ke sisi kiri melalui dua rute, bisa jadi dua rute. Yang pertama itu dari arteri komunikasi anterior ke arteri cerebri anterior kanan ke kiri. Kemudian yang kedua itu bisa dari arteri komunikasi yang posterior ke memberikan suplai dari sistem vertebro vertebrobasilaris. Dari vertebrobasilaris. Nah, jadi kesimpulannya gambar yang ini itu secara langsung menunjukkan bahwasanya peran sirkulus wilis itu bisa menjaga perfusi cerebral saat salah satu arteri besar seperti arteri karotis interna mengalami gangguan. Yang mana hal ini tuh sesuai dengan konsep kompensasi dari sirkulus Willis itu sendiri gitu. Mungkin soal selanjutnya, sebutkan dan jelaskan perbedaan antara traktus kortikospinalis dan traktus spinothalamikus meliputi A. Fungsi utama, B. Titik awal dan akhir, C. Lokasi penyilangan atau dekusatio, dan D. Letak relatif di medula spinalis.
Oke, mungkin, menjawab yang bagian A terlebih dahulu mengenai fungsi utama. Jadi traktus corticospinalis itu fungsinya adalah untuk, menghantarkan impuls motorik atau volunter atau gerakan sadar. Karena traktus corticospinalis itu merupakan, jalur motorik yang utama dari otak ke otot rangka. Sedangkan untuk yang traktus pinothalamikus itu fungsinya untuk mengantarkan impuls sensorik dari rangsangan berupa nyeri, suhu, ataupun sentuhan kasar. Kemudian yang B, mengenai titik awal dan juga titik akhir. Untuk yang traktus corticospinalis, itu titik awalnya ada di korteks motorik primer, tepatnya di gyrus presentralis. Dan nantinya akan berakhir di neuron motorik di bawah medula spinalis atau di kornu yang anterior. Sedangkan untuk yang traktus spinothalamikus, itu dia letak awalnya ada di reseptor sensorik perifer, lebih tepatnya di neuron pertama di ganglion spinalis. Dan kemudian nanti akan berakhir di korteks somatosensorik, lebih tepatnya di gyrus postcentralis. Kemudian, untuk yang C, mengenai lokasi penyilangan, kalau yang traktus, corticospinalis itu akan menyilang di medula oblongata, lebih tepatnya di decussatio pyramidum. Jadi sekitar 85 sampai 90%-nya itu akan menyilang menjadi traktus corticospinalis yang lateralis, sedangkan sebagian kecilnya atau sisanya seperti traktus corticospinalis yang bagian anterior itu akan menyilang di segmen medula spinalis, di mana tempat dia berakhir. Kemudian untuk yang traktus yang spinothalamikus itu akan menyilang di medula spinalis setelah masuk di kornu posterior, kemudian nanti neuron keduanya akan menyilang melalui kommissura alba yang anterior. Kemudian untuk yang D, itu mengenai letak relatif di medula spinalis. Kalau yang traktus corticospinalis itu letaknya lateral dari kornu yang anterior atau di kolumna lateralnya. Sedangkan kalau yang traktus spinothalamikus itu letaknya di anterolateral dari yang kornu yang posterior. Begitu. Mungkin itu penjelasan untuk nomor sebelumnya. Lanjut. Soal berikutnya adalah sebutkan pembagian trunkus cerebri atau batang otak dan minimal dua struktur penting dari mesencephalon, pons, dan medula oblongata. Oke, mungkin mulai dari mesencephalon dulu. Jadi, trunkus cerebri itu kan terbagi menjadi tiga seperti yang di soal tadi ya. Ada mesencephalon di bagian atas, kemudian dilanjut ke pons dan medula oblongata. Nah, di mesencephalon ini sendiri bisa dilihat dari gambar. Ini ada gambar Mickey Mouse seperti yang tertera di PPT. Jadi untuk di mesencephalon ini sendiri kita ada beberapa bagian penting seperti pedunculus cerebri, kemudian substantia nigra, dan fossa interpeduncularis. Nah, yang pertama bahas dari pedunculus cerebri dulu. Jadi pedunculus cerebri itu terdiri dari dua bagian. Ada crus cerebri di bagian anterior dan tegmentum mesencephali di bagian posterior. Nah, antara crus cerebri dan tegmentum mesencephali ini dipisahkan oleh substantia nigra. Mungkin kita bahas dari crus cerebri terlebih dahulu. Jadi, krus cerebri itu diliputi oleh berbagai serabut, tergantung pada areanya. Nah, di seperlima lateral itu akan diliputi oleh serabut temporopontines, fibrae, fibrae parietopontines, fibrae corticobulbares yang lateral. Sedangkan di 3/5 mediolateralnya itu diliputi oleh fibrae corticospinalis. Dan terakhir di bagian seperlima medialnya itu diliputi oleh fibrae corticopontines dan fibrae corticobulbares yang bagian medial. Kemudian lanjut ke yang tegmentum mesencephaly. Jadi tegmentum mesencephaly itu punya struktur yang khas, yaitu nukleus rubber, yang warnanya itu segar dan merah karena mengandung verum yang tinggi. Selain itu, di tegmentum mesencephaly juga mengandung ada struktur yang namanya lemniscus lateralis, yang akan menuju ke colliculus inferior, di mana colliculus inferior ini merupakan relay station dari jaras pendengaran. Nah, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, krus cerebri dan tegmentum mesencephaly itu dipisahkan oleh substansia nigra. Jadi sebenarnya substansia nigra bisa dilihat di gambar itu merupakan struktur yang gelap ini. Itu merupakan nukleus motorik yang terletak di antara krus cerebri dan juga tegmentum mesencephaly. Warnanya itu gelap. Kenapa warnanya gelap? Karena dia mengandung pigmen melanin. Substansia nigra ini terbagi menjadi dua pars. Ada pars yang kompakta dan ada pars yang reticularis. Pars kompakta itu warnanya lebih gelap karena dia mengandung pigmen neuromelanin atau dopamin. Sedangkan yang pars reticularis itu warnanya lebih terang karena tidak berpigmen. Kemudian setelah itu struktur lain itu ada fossa interpeduncularis, merupakan cekungan di antara
pedunculus cerebri gitu. Mungkin itu mengenai mesencephalon, kemudian lanjut ke pons. Untuk pons itu ada pars yang basilaris atau bagian anterior dan ada pars yang posterior atau pars tegmentalis. Mungkin dimulai dari pars pars yang basilaris dulu atau yang anterior. Di pars basilaris itu ada struktur penting. Di sini ada garis yang di tengah-tengah ini di mediana. Namanya adalah sulcus basilaris pontinus. Itu merupakan alur tempat lewatnya arteri basilaris pontinus. Kemudian di bawahnya ini itu ada sulcus bulbopontinus. Kemudian di sampingnya itu ada angulus cerebellopontinus. Nah, di sini juga bisa dilihat ada beberapa saraf yang keluar pada pos ini. Yang pertama mulai dari atas itu ada saraf ketiga atau nervus oculomotorius yang mana dia itu akan keluar tempat dia akan keluar dari fossa interpeduncularis. Kemudian di sini ada nervus trochlearis, nervus 4 itu akan keluar dari kaudal dari colliculus inferior. Kemudian di sini ada yang gede, itu ada nervus trigeminus, nervus 5 itu dia akan keluar dari brachium pontis. Kemudian di bawah di bagian tengah ini ada nervus abducens, itu dia akan keluar dari sulcus bulbopontines. Kemudian di samping-sampingnya itu ada nervus vestibulocochlearis dan nervus facialis yang akan keluar dari angulus cerebellopontines. Mungkin itu yang di bagian depan. Sekarang kita ke bagian belakang atau posterior atau yang pars tegmentalis. Nah, di bagian belakang itu juga ada beberapa struktur penting. Yang pertama ini ada sulcus lagi, ada sulcus medianus. Kemudian di sampingnya itu ada colliculus facialis. Kemudian yang melintang itu ada stria medullaris dan di situ juga ada sulcus limitans. Di sini em, colliculus yang facialis ini sebenarnya ada genu internanya, namanya genu interna dari nervus facialis, yaitu nervus nucleus nervi abducens juga ada di sana. Kemudian mungkin itu mengenai pons. Mungkin kita lanjut ke medulla oblongata. Ada dua bagian juga, yang anterior dan posterior. Mungkin dari bagian yang anterior dulu, yang ini. Jadi di medulla oblongata itu juga ada beberapa struktur yang penting. Seperti yang pertama, itu ada garis yang di tengah-tengah, yang ini. Itu namanya adalah eh, visura mediana yang anterior. Kemudian di sampingnya itu ada sulcus ventrolateral. Sulcus di sampingnya namanya sulcus ventrolateral dan ada juga struktur di samping dari visura ini namanya adalah piramis. Nah, piramis ini merupakan penonjolan karena desakan dari tractus piramis atau tractus corticospinalis. Kemudian di samping dari piramis ada oliva. Oliva itu merupakan penonjolan juga, tapi karena desakan dari nucleus olivatorius yang inferior. Nah, sulcus ventrolateral tadi itu nanti akan dilewati oleh nukleusnya nervus vagus. Sedangkan di sini bisa dilihat juga ada decussatio pyramidalis di sini. Itu merupakan tempat penyilangan yang tractus tadi, yang tractus pyramidum atau tractus corticospinalis. Begitu, itu yang di bagian anterior. Kemudian untuk yang di bagian, oh ya, di bagian anterior juga bisa dilihat. Di sini ada saraf-saraf yang keluar dari bagian anteriornya medulla oblongata ini yang berderet ada nervus glotopharyngeus, nervus vagus dan juga nervus accessorius itu akan keluar dari em, sulcus posterolaterales, sedangkan yang di bagian depannya itu nervus hypoglossus akan keluar dari sulcus yang anterolateralis. Itu yang bagian anterior. Kemudian di bagian posteriornya di sini bisa dilihat juga ada beberapa bagian penting juga, ada fasciculus gracilis, fasciculus cuneatus, kemudian juga ada pusat vasomotor kardiorespirasinya, yaitu tuberculum, yaitu trigonum nervi hypoglossus dan trigonum nervus vagus. Nah, untuk fasciculus gracilis dan fasciculus cuneatus juga masing-masing ada fungsinya. Kalau yang cuneatus itu untuk mengatur somatomotorik ekstremitas atas, sedangkan yang gracilis itu mengatur somatomotorik yang ekstremitas bawah. Oke, mungkin begitu penjelasan untuk nomor yang ini. Selanjutnya, next soal.
Jelaskan asal-usul, nukleus, dan fungsi dari tiga nervus cranialis motorik murni, misalnya nervus 3, nervus 4, dan nervus 6, serta akibat lesi pada upper motor neuron dan lower motor neuronnya. Oke, mungkin yang pertama dari asal-usulnya dulu. Untuk yang pertama nervus 3 atau nervus oculomotor, itu nukleus motoriknya adalah nukleus nervi oculomotori. Lokasinya itu ada di mesencephalon, tepatnya di depan aqueductus cerebri. Nah, untuk fungsinya itu untuk menggerakkan sebagian besar dari otot ekstraokuler seperti musculus rectus superior, inferior, medialis, dan obliquus inferior. Selain itu juga untuk menggerakkan musculus levator palpebra superioris, juga untuk membawa komponen parasimpatis ke otot sphincter, pupil, dan musculus ciliaris. Nah, selanjutnya untuk yang nervus 4 atau nervus trochlearis, itu nama nukleus motoriknya itu merupakan nukleus nervi trochlearis. Letaknya ada di mesencephalon juga, tapi lebih tepatnya di bagian bawah dari nukleus oculomotor atau di bagian dorsalnya. Fungsinya itu untuk menginervasi musculus obliquus superior dan juga untuk menggerakkan em, bola mata ke bawah dan juga ke luar. Kalau yang nervus 6 atau nervus abducens itu nama nukleus motoriknya merupakan nukleus nervi abducentis. Letaknya itu ada di pons, tapi di pons bagian bawah, tepatnya di atas medula. Untuk fungsinya itu untuk menginervasi musculus rectus lateralis yang menggerakkan bola mata ke arah lateral. Kemudian, apa yang terjadi apabila ada lesi di upper dan juga lower neuronnya? Pertama mungkin dari yang upper dulu. Jadi untuk lesi yang neuron, upper motor neuron itu biasanya tidak menghasilkan defisit okuler yang berat karena ada input bilateral ke sebagian besar dari nukleus motorik cranialisnya, terutama di nervus 3 sama nervus 4. Tapi di nervus 6 itu sebenarnya bisa menunjukkan defisit ringan karena kontrolnya itu lebih unilateral dibanding dengan nervus 3 dan nervus 4. Kemudian mungkin lanjut ke yang lesi lower motor neuron atau LMN, tergantung dari nervusnya. Kalau yang lesi adalah nervus 3, itu akibatnya bisa ptosis. Ptosis itu kelopak matanya jatuh. Atau bisa midriasis, pupilnya melebar, atau bisa terjadi gangguan akomodasi juga. Nah, kalau nervus 4, kalau misalnya terjadi lesi, maka bisa terjadi kesulitan dalam melihat ke bawah dan juga ke dalam. Biasanya ketika membaca atau menurun tangga. Dan yang terakhir, kalau misalnya terjadi lesinya di nervus yang 6 atau abdusen, itu matanya kadang nggak bisa bergerak ke lateral atau abdusnya terganggu dan menyebabkan strabismus konvergen dan diplopia horizontal. Begitu. Mungkin itu mengenai jawaban dari soal yang ini. Lanjut ke soal setelahnya. Jelaskan lokasi dan fungsi dari area Broadband berikut ini. A. Area 4, B. Area 1, 2, 3, C. Area 4, 4, dan 4, 5, dan D. Area 2, 2. Yang pertama, ya ini gambaran dari area Broadband secara keseluruhan, area fungsional di korteks otak yang masing-masing dari nomor-nomor ini dan area-area ini tuh memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Nah, untuk yang pertama, itu dari area Broadband 4 terlebih dahulu. Ini posisinya ada di sini. Area Broadband 4 itu merupakan area motorik primer, yang letaknya tepatnya itu di gyrus presentralis. Fungsinya itu untuk mengontrol gerakan volunter dari wajah dan juga ekstremitas. Biasanya berkaitan dengan traktus yang piramidalis. Kalau misalnya terjadi lesi, namanya adalah paresis. Kemudian, lanjut ke area Broadband yang 1, 2, 3. Ini bisa dilihat lokasinya masing-masing. Ini ada area Broadband 2, 3, dan 1. Maaf tidak urut. Tapi intinya area Broadband 1, 2, 3 itu adalah area sensorik primer. Fungsinya itu untuk mengenali sumber, kualitas, dan juga kuantitas dari suhu, nyeri, dan juga raba tekan. Kemudian lanjut ke area Broadband 44 dan 45. Maaf, ini ada typo. Jadi ini ada area Broadband 44, ini area Broadband 45. Merupakan area Broca atau area bicara motorik. Fungsinya untuk mengontrol aspek bicara motorik. Kemudian em, selanjutnya ada area Broadband yang sebentar. Selanjutnya ada area Broadband yang 22. Kalau area Broadband yang 22 itu fungsinya untuk
auditory yang mmm, sekunder, yaitu untuk, integrasi dari, pendengaran, berupa misal memori tentang, suara sebelumnya yang pernah didengar, gitu. Mungkin itu mengenai area Broadband. Lanjut ke soal selanjutnya, yaitu mengapa oklusi pada arteri cerebri-medial lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan dengan tungkai? Jelaskan dengan mengaitkan distribusi vaskular dan homunculus motorik. Oke, jadi intinya oklusi pada arteri cerebri-media itu lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada bagian wajah dan lengan. Kenapa? Karena distribusi vaskular arteri cerebri-media itu memasok ke arah yang wajah dan juga ya, wajah gitu. Jadi arteri cerebri-media itu merupakan cabang dari arteri karotis interna dan merupakan arteri terbesar yang memasok ke otak yang bagian lateral. Nah, arteri cerebri-media ini menyuplai permukaan lateral dari hemisfer cerebri, terutama di lobus frontalis bagian lateral, kemudian di lobus parietalis bagian lateral juga, dan di lobus yang temporalis di bagian atasnya. Nah, area yang disuplai oleh arteri cerebri-media ini mencakup area motorik primer seperti area Brodmann 4 tadi. Kemudian, arteri sensorik primer di area sensorik primer di area Brodmann 1, 2, 3. Sedangkan di bagian, tungkai itu digerakkan atau disuplai darahnya oleh arteri cerebri anterior, jadi bukan arteri cerebri media. Kemudian kaitannya dengan homunculus motorik, jadi homunculus motorik itu kan gambaran dari distribusi somatotropik fungsi motorik di korteks motorik primer ya. Untuk wajah dan tangan atau lengan itu representasi dari bagian lateralnya virus presentralis yang mana disuplai oleh arteri cerebri media, sedangkan yang di bagian tungkai dan kaki itu disuplai oleh arteri cerebri anterior. Jadi kalau misalnya terjadi infark atau kerusakan di arteri cerebri media, maka yang akan terkena dampaknya itu adalah di area wajah dan juga lengan, bukan di bagian tungkai, karena tungkai itu yang menyuplai bukan arteri cerebrium media, begitu. Mungkin itu penjelasan dari soal sebelumnya. Lanjut ke soal setelahnya yang ini, jelaskan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi jika terdapat oklusi pada arteri karotis interna kiri dengan mengaitkan struktur sirkulus Willis yang terlibat. Oke, jadi sirkulus Willis seperti yang sudah dibahas tadi, kalau bisa terjadi oklusi di arteri karotis interna yang bagian kiri, maka aliran darah yang ke otak bagian kiri juga terganggu. Tapi tubuh kita itu bisa mengkompensasinya ya dengan sirkulus Willis ini sendiri. Jadi sirkulus Willis seperti kita tahu sebelumnya itu kan terdiri dari anastomosis kan ya. Jadi ketika arteri karotis interna kiri itu tersumbat, maka aliran darah itu bisa mengalir melalui rute-rute lain di sirkulus Willis ini. Rute yang pertama itu dari arteri karotis interna yang bagian kanan. Jadi aliran darah dari sisi kanan itu akan melewati arteri cerebri anterior kanan menuju ke arteri pulmonis, kemudian ke arteri cerebri yang anterior yang bagian kiri. Ini memungkinkan suplai darahnya dari hemisfer kiri bagian medial. Kemudian rute yang kedua itu dari sistem vertebrobasilar yang bagian posterior, itu alirannya dari arteri vertebralis, kemudian ke arteri basilar, terus ke arteri cerebri posterior, kemudian arteri pulmonis kiri, kemudian ke arteri karotis interna kiri yang bagian distal. Nah, ini memungkinkan aliran darahnya ke cabang-cabang distal dari karotis interna yang bagian kiri. Kemudian rute yang terakhir atau rute yang ketiga itu dari sistem karotis eksterna via arteri oftalmika. Jadi aliran darah itu balik dari arteri angularis ke arteri supratrochlear atau arteri supraorbital, kemudian ke arteri oftalmika kiri. Jadi ini tuh bisa mengisi kembali bagian distal dari karotis interna kiri melalui kolateral ekstra intrakranial. Begitu. Mungkin em, ya, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai laporan praktikum anatomi saya. Saya minta maaf kalau misal ternyata penjelasan saya tidak sejelas itu dan juga ada beberapa kesalahan ataupun typo di PPT tadi. Kurang lebihnya saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.